Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Restu Rizkia. Kalian boleh panggil Ibu Rere atau Teteh Rere ya. Oh iya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan terus semangat belajar matematikanya ya. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas mengenai materi koordinat kartesius. Selamat menyaksikan videonya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, coba perhatikan gambar-gambar ini. Apakah kalian pernah melihat gambar-gambar seperti ini? Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar-gambar ini? Lalu, apa sih hubungannya gambar-gambar ini dengan materi pembelajaran sekarang? Apakah kalian pernah ke suatu tempat, lalu kalian tidak bisa pulang dan tersesat? Atau kalian ingin ke suatu tempat, tapi kalian tidak tahu jalan? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang orang-orang lakukan untuk menemukan jalan yang ingin dituju? Kalian pernah menggunakan aplikasi Google Maps? Apa ya aplikasi Google Maps itu? Aplikasi Google Maps merupakan aplikasi peta digital. Peta digital atau peta demografi digunakan orang-orang untuk mengetahui titik suatu tempat tertentu. Nah, teori untuk pembuatan peta digital atau Google Maps dan peta demografi, dasar teorinya atau dasar materi yang digunakan oleh orang-orang atau para ilmuwan yaitu materi koordinat kartesius yang akan kita pelajari hari ini. Koordinat kartesius. Apa sih koordinat kartesius itu? Coba ada yang tahu nggak? Koordinat kartesius merupakan sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang bisa ditentukan jaraknya dari kedua sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini merupakan ilustrasi dari diagram atau bidang koordinat kartesius. Coba perhatikan ya. Nah, anak-anak, ini merupakan bidang koordinat kartesius, di mana pada koordinat kartesius itu ada yang dinamakan sumbu X dan sumbu Y. Coba yang mana sumbu X dan sumbu Y? Udah kelihatan ya, yang ini namanya sumbu X, yang ini namanya sumbu Y. Sumbu X itu merupakan sumbu yang berbentuk horizontal. Kalau sumbu Y merupakan sumbu yang berbentuk vertikal. Di sumbu X ada sumbu X positif dan sumbu X negatif. Sumbu X positif terletak pada sebelah kanan, kalau sumbu X negatif terletak pada sebelah kiri. Nah, kalau sumbu Y yang positif ada di atas yang di sini. Kalau sumbu Y yang negatif ada di bawah. Lihat di sini kan tandanya tanda panah ini ya. Ada tanda panah seperti ini. Tanda panah seperti ini mengartikan bahwa ini itu angkanya nggak cuma sampai 10, tapi tanda panah ini dapat diperpanjang bisa 11, 12 dan kesananya. Di sini juga nggak min 10, bisa min 11 terus kesananya. Dalam koordinat kartesius, selain tadi terdapat sumbu X dan sumbu Y, juga terdapat yang dinamakan absis dan ordinat. Kemarin apa? Ayo, absis dan ordinat itu. Nah, absis merupakan titik yang berada di sumbu X. Ini absis namanya. Kalau ordinat merupakan titik yang berada di dalam sumbu Y. Di sini. Di ini namanya ordinat, ini namanya absis. Oke, contoh ya. Untuk menentukan absis dan ordinat. Misalnya ada di titik A. Lihat. Pada titik A, coba absis sama ordinatnya berapa. Nah, absis itu biasanya selalu di depan, atau X atau absis itu biasanya ditulis di depan. Setelah absis atau X, yang kemudian akan ditulisnya yaitu Y atau ordinat. Jadi 2 di sini 2,6 berarti absisnya itu 2 dan ordinatnya itu 6. Nah, coba kalau untuk titik B, absis dan ordinatnya berapa? Begitupun untuk titik C, coba absis dan ordinatnya berapa? Sekali lagi ya, kalau absis itu yang di depan, ordinat yang setelah absis. Jadi untuk titik B, absisnya adalah 5.
Untuk koordinatnya juga 5 karena titik B memiliki koordinat yaitu koordinat X dan Y-nya 5,5. Untuk titik C berarti absisnya berapa? Min 4 atau negatif 4. Koordinatnya 3. Nah, udah tahu kan yang dinamakan absis dan ordinat dari suatu titik. Sekarang kita menentukan posisi titik yang memiliki koordinat tertentu. Posisinya dalam koordinat atau bidang kartesius itu kayak gimana ya? Contohnya, lihat, tadi kan udah tahu ya, untuk titik A itu memiliki absis di 2 dan ordinatnya di 6. Kok bisa ya? Titiknya bisa di sini? Caranya kayak gimana? Jadi, untuk menentukan posisi suatu titik itu merupakan pertemuan dari absis dan ordinatnya. Misalnya di sini kan titik A memiliki koordinat atau absis dan ordinatnya 2,6. Berarti untuk menentukan posisi titik A, kita lihat di sini kan 2. Berarti lihat di sininya 2. Titiknya 2 di sini absisnya. Terus misalnya untuk menandai ya, biar nggak ini kita buat garis putus-putus nih, 2 di sini. Titiknya 2. Terus koordinatnya berapa? 6. Berarti 6 di sini, 6. Nah, titik A adalah pertemuan dari sini 2 gini ya. Nah, pertemuan titik temu dari absis dan ordinatnya. Itu. Jadi untuk menentukan posisi titik, kita lihat dahulu absisnya, baru dilihat ordinatnya. Contoh lagi ya, di titik apa? Di titik G. Lihat titik G. Titik G, kenapa posisi titiknya di sini? Karena lihat absisnya itu 5. Berarti 5 di sini. 5 di sini. Terus lihat koordinatnya berapa? Negatif 4. Negatif 4 ada di sini. Kita tarik di sini 5 dan 4-nya. Negatif 4 pertemuannya di mana? Ternyata di sini. Nah, titiknya jadi di sini. Ini titik G. Titik G memiliki koordinat atau Nah, coba untuk contoh selanjutnya lihat titik C. Titik C kenapa posisinya bisa di situ? Karena lihat absisnya di negatif 4. Lihat absisnya di sini negatif 4. Terus kita lihat ordinatnya. Ordinatnya di 3 di sini. Jadi kita tarik ya. Lihat, tarik dulu dari absisnya 4. Kita tarik di sini. Tariknya sampai kemana? Sampai lihat ordinatnya sampai 3 di sini. Nah, di posisi titiknya di sini seperti itu. Coba kan di sini udah ada ya A, B, C sampai H titiknya. Coba ibu buat titik I. Titik I itu punya koordinatnya 2,1. Titik I punya koordinat 2,1. Kira-kira posisinya di mana ya? Kan I itu memiliki koordinat 2,1. Berarti absisnya berapa? Absisnya berarti 2 kan? Berarti lihat absisnya di sini 2. Terus kita perpanjang sampai tadi berapa? 2,1. Ini satunya di sini. Berarti kita tarik juga dari 1 sampai 2 sini. Nah, 2,1 ini di sini. Jadi ini namanya titik I, 2,1. Seperti itu. Tadi kan udah tahu posisi titik. Apa? Posisi titik itu pertemuan antara absis dan ordinat. Seperti titik A, absisnya 2 dan ordinatnya 6. Jadi pertemuan di titik absis ini 2 dan ordinatnya 6 di sini posisi titiknya. Nah, sekarang kita akan menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Coba perhatikan titik A ini. Titik A memiliki jarak, lihat di sininya 2.
2 satuan. Berarti jarak titik A ini memiliki jarak 2 satuan dari sumbu Y dan memiliki jarak 6 satuan dari sumbu X. Kenapa 6? Lihat jaraknya di sini. Set. Dari sumbu X bergerak ke 6 satuan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sumbu Y jaraknya 2 satuan. Kenapa? Lihat ini sumbu Y kan yang ini. Jadi 2 satuan. 1, 2. Tuh. Coba untuk yang titik D, jaraknya dari sumbu X dan sumbu Y-nya berapa satuan? Perhatikan ya, lihat titik D kan di sini. Berarti jaraknya yaitu dari sumbu X jaraknya berapa? Lihat. Jaraknya kan di sini titiknya. Berarti dari sumbu X lihat jaraknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari sumbu X, jadi jaraknya adalah 6 satuan. Dari sumbu Y kita lihat dari sini, ini sumbunya kan. Lihat dari untuk menentukan jarak itu lihat sumbunya di sini kan ya. Tadi untuk sumbu X jarak ke sumbu dari titik D ke sumbu X itu jaraknya adalah 6 satuan karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk sumbu Y jaraknya berapa satuan? Untuk jarak titik D ke sumbu Y berarti jaraknya yaitu ya titiknya kan di sini, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik D memiliki jarak dari sumbu Y sebanyak 5 satuan dan jarak dari sumbu X adalah 6 satuan. Selanjutnya, dalam koordinat kartesius atau bidang dan diagram kartesius terdapat istilah atau kata yang dinamakan dengan kuadran. Kuadran merupakan wilayah di bidang-bidang atau koordinat kartesius, di mana pada bidang koordinat kartesius itu terdapat 4 kuadran, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, di mana jika posisi titik yang memiliki koordinat X dan Y-nya keduanya positif, itu akan berada di kuadran 1. Sedangkan untuk titik yang memiliki koordinat absisnya negatif, tapi ordinatnya itu positif, akan terletak di kuadran 2. Untuk kuadran 3, untuk absis dan ordinatnya pasti negatif. Seperti ini, titik S berada di kuadran 3. Untuk kuadran 4 memiliki absis yang positif tapi ordinatnya negatif. Oke, selanjutnya coba perhatikan bidang koordinat kartesius yang ini. Lihat untuk titik A. Titik A itu berada di kuadran berapa sih? Ingat, tadi kuadran pertama itu absisnya positif, ordinatnya negatif. Kalau kuadran 2, absisnya negatif, ordinatnya positif. Untuk kuadran 3, ordinat dan absisnya itu negatif, dan untuk kuadran 4, ordinatnya negatif dan absisnya positif. Lihat untuk titik A. Titik A itu memiliki absis 2 dan ordinatnya 6. Berarti keduanya positif. Jadi titik A itu berada di kuadran pertama. Begitu pula titik D. 0 di sini merupakan positif ya. 0,4 positif juga, berarti titik A, titik D, juga titik B berada di kuadran pertama. Selain itu, ingat tadi kita udah belajar bahwa jarak dari sumbu X dan sumbu Y itu kayak gimana? Jarak dari sumbu. Lalu perhatikan untuk titik C dan titik E berada di kuadran berapa? Kuadran 2 kan? Nah, untuk titik F berada di kuadran 3 karena keduanya negatif. Untuk kuadran 4 yaitu ada titik H dan titik G. Coba kita hubungkan kuadran ini dengan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam kuadran. Coba lihat untuk titik A berarti memiliki jarak 2 satuan dari sumbu Y.
dan memiliki jarak 6 satuan dari sumbu X. Tadi kan ya, jarak dari sumbu Y berarti yang ini 1, 2. Jadi jaraknya 2 satuan dari sumbu Y. Untuk sumbu X kan yang ini. Kita hitung dari sini tadi kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak dari sumbu X yaitu 6 satuan. Dan titik A ini berada dalam kuadran 1. Coba perhatikan untuk titik C. Titik C ini memiliki Coba perhatikan titik C. Titik C ada di kuadran 2 karena absisnya negatif dan ordinatnya positif. Titik C berjarak dari sumbu X dan sumbu Y-nya berapa? Coba perhatikan di sini. Dari sumbu X, titik C memiliki jarak yaitu 1, 2, 3. Berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dari sumbu Y, kita lihat, perhatikan sumbu Y yang ini memiliki jarak yaitu 1, 2. 2 satuan. Jadi titik C memiliki jarak dari titik X yaitu 3 satuan, dan jadi titik C memiliki jarak dari sumbu Y yaitu 2 satuan dan jarak dari sumbu X yaitu 3 satuan, dan C berada di kuadran 2. Untuk pembahasan di video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.